kisah hidupku di lembah sunyi. Biarlah cintaku tetap abadi. Ya, ngopi bareng redaksi kembali kedatangan tamu sangat istimewa siang ini. Ada Bapak Esau Miram SIP, Wakil Bupati Yahukimo. Informasi yang teman-teman dari Ngopi Bareng Redaksi dapat informasi bahwa beliau ini saat ini Wakil Bupati termuda di Provinsi Papua. Begitu Pak Esau ya? Iya. Istimewanya apa? Karena sebelum terjun ke dunia politik, Bapak Esau Miram ini juga pernah berkarir sebagai jurnalis di Harian Cendrawasih Pos. Bagaimana kabar Pak Esau? Sangat baik sekali. Bisa ceritakan Pak Esau bagaimana perjalanan Anda dari mulai tidak ada apa-apa lah, kasarnya seperti gitu Pak ya, sampai sekarang jadi orang jadi seorang pemimpin di Kabupaten Yahukimo di tempat kelahiran Pak Esau. Silakan Pak Esau. Baik, terima kasih pada kesempatan siang ini saya berjumpa lagi kembali dengan teman-teman di Cepos dan saya senang karena ini teman-teman lama, sekalipun ada sebagian teman-teman saya juga mereka beralih profesi dan termasuk saya juga, tapi masih ada senior-senior kita dan Bung Nathan sebagai redaktur saya yang telah membimbing dan juga Bos Agung dan juga yang lain, dan pada kesempatan ini juga saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Direktur dan semua jajarannya karena kalau bukan Cepos tidak mungkin saya hari ini sebagai orang nomor 2 di Kabupaten Yahukimo, dan itu satu hal yang patut saya apresiasi. Nah, lalu hal yang kedua adalah dalam kesempatan ini juga saya sedikit berbagi pengalaman bagaimana saya ada di Cepos dan juga lalu saya beralih profesi ke dunia politik. Tahun berapa Pak Esau di Cepos dulu? Di Cepos saya dari tahun 2012, 13 dan 14 ke dunia politik. Jadi sebenarnya tidak terlalu lama di Cepos. Tidak lama, tapi ilmu atau yang dapat sangat berharga. Sangat berharga, dan itu pada intinya bahwa kalau saya waktu itu bukan di Cepos, mungkin saya hari ini tidak seperti yang ada hari ini begitu. Gitu. Karena banyak pengalaman yang saya dapat, banyak pengetahuan, terutama Pimpred dan juga redaksi, redaktur semua bimbing saya waktu itu, dari yang saya tidak bisa menulis yang baik atau tidak bisa membedakan, tetapi ya dari situ saya terbentuk sebagai seorang yang bisa menulis secara sempurna dan baik. Dan sampai hari ini saya bersyukur sekali kalau saya ada waktu itu di Cepos. Begitu. Pengalaman paling berkesan waktu jadi wartawan apa? Pengalaman yang sangat terkesan sekali waktu wartawan. Pertama gugup. Ketika kita berhadapan dengan sumber, tentunya gugup, dan kita memulai dari mana untuk mewawancara ini begitu ya. Tetapi waktu itu saya pertama sekali liputannya kegiatan PAUD di Hamadi. Nah, jadi saya mau wawancara apa, saya bingung sendiri karena waktu itu diundang, tetapi saya hanya ikut saja sampai kegiatan selesai, tidak tanya juga. Jadi saya datang pulang tulis apa adanya yang mereka buat, tetapi redaktur sudah paham sekali, jadi membantu saya tulis itu pertama. Lalu yang berikut juga waktu itu saya ditugaskan tempat yang mau dibilang tempat yang bukan main-main, di wali kota lagi pertama. Di kantor wali kota? Iya, kantor wali kota. Waktu itu wali kotanya sudah Pak Ben-Hur. Pak Ben-Hur memang, 2012 masih Pak Ben-Hur, dan di sana juga kami ada teman-teman yang baik yang saya ketemu di sana dari media yang lain, sehingga mereka juga ikut membantu saya. Misalnya kakak Gamel punya istri Mbak Dani, mereka itu sangat menolong saya untuk bagaimana membimbing juga, selain di internal kantor, tetapi di luar kantor juga ada senior yang lain yang membimbing saya untuk bisa wawancara dan juga bisa menulis yang baik. Lalu apalagi berhadapan dengan seorang wali kota Ben-Hur Pemimano, itu gugup sekali. Dan waktu itu sempat kita dibentak gara-gara fotonya beda. Beliau punya
tidak naik, tulisannya baik, tetapi fotonya karena Pak Kapolres waktu itu Pak Alfred Papare, nah sehingga kami dibentak dan memang itu Jadi satu pengalaman iya. yang ini ya. Nah, jadi kita dimarahi, terutama saya. Jadi hari itu pas mau wawancara saya tidak mau masuk lagi, takut. Tapi Tapi beliau bilang mana cepos. Jadi akhirnya saya masuk dan saya bilang Bapak minta maaf kemarin itu kronologisnya begini, saya jelaskan. Beliau bilang tidak apa-apa, itu tidak ada masalah, tapi lain kali diingatkan untuk perbaiki kesalahan. Dan sampai hari ini saya juga banyak belajar dari beliau juga tentang birokrasi yang baik itu. Bagaimana sebagai seorang birokrat, tetapi juga beliau adalah seorang raja yang teladan untuk di Papua, terutama di kota ini, bagaimana menunjukkan loyalitasnya, dedikasinya kepada masyarakat, dan juga administrasi yang tertib untuk di kota ini. Banyak belajar dari beliau, terutama tentang pelayanan publik. Tapi setelah Pak Esau jadi wakil bupati pernah ketemu beliau enggak? Sudah sempat. Terus Sudah ngobrol sempat. Pak, ingat saya kan waktu Sempat. Bapak tegur Ini saya. baru ini sekitar di bulan awal-awal Desember kita ketemu pas ada acara di acara resepsi Pak keluarganya Pak John Banwaro, Pak Ketua DPR Provinsi Papua. Beliau punya keluarga menikah, jadi kami diundang di sana. Pas ketemu dan beliau senang sekali, dan beliau bilang orang pertama yang saya bawa dia ke Jakarta pertama kali itu saya yang bawa dia, beliau sampaikan begitu. Karena memang waktu itu kita berangkat ke Jakarta, beliau terima penghargaan dari Pak SBY, penghargaan dari Pramuka. Beliau menerima Lansana Bakti di Jakarta, dan juga beliau jadi komandan upacara di Jatinangor waktu itu pada tahun 2012. Dan itu juga ya memang pengalaman yang mau dibilang, saya waktu itu gugup juga di sana karena pertama-tama baru kantor diberikan kepercayaan yang luar biasa, apalagi ke ibu kota. Keluar ya. Iya, ibu kota negara, lalu saya yang begitu tulisannya masih yang mau dibilang belum sempurna, tetapi ya terima kasih karena Cepos juga memberi kepercayaan. Hari itu saya berangkat dan bisa mendapatkan pengalaman yang baru di sana. Dan bagaimana saya berdiri di tengah-tengah yang bukan orang Papua, tetapi wartawan-wartawan yang senior yang luar biasa, tetapi ya saya juga dari situ muncul kepercayaan diri bahwa saya juga bisa. Iya, begitu. betul. Dan ini yang harus adik-adik kita di Papua ya, bahwa kepercayaan diri. Betul. Jangan minder. Ya, jadi saya waktu itu juga sebenarnya latar belakang pendidikan saya bukan jurnalis, tetapi saya jurusan ilmu politik. Nah, tetapi saya punya kemauan dan saya pada prinsipnya bahwa latar belakang pendidikan kita itu apa saja, tetapi yang penting pekerjaan itu kita tekuni. Intinya bahwa halal. Nah, apa saja kita bisa kerjakan, yang penting ada peluang dan ada kemauan. Ketika ada peluang ya kita harus bisa manfaatkan sebaik mungkin sehingga kita juga bisa mendapatkan pekerjaan tetapi juga banyak pengalaman. Jadi hari ini saya sampaikan bahwa semua orang itu bisa sukses hanya bisa dengan jadi pegawai negeri sipil, tetapi di bidang swasta pun sebenarnya orang Papua juga bisa. Yang penting intinya bahwa pertama kita mencintai pekerjaan, yang kedua adalah kita tekun, yang ketiga adalah kita jujur. Nah, karena kejujuran ini juga memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk kita dipercayakan dalam pekerjaan hal apa saja. Nah, kalau kita tidak memegang kepercayaan, tentunya tidak mungkin kita akan mendapatkan satu tanda heran kepada tanda heran yang lain. Seperti itu. Nah, Pak Esau, dari yang dulunya Bapak mewawancarai narasumber, terus sekarang yang diwawancarai, apa perbedaannya atau perasaannya bagaimana? Ya kalau dulu kami sebagai wartawan mewawancarai sumber berita, kami suatu kebanggaan tersendiri ketika kita ketemu dengan pejabat ternama. Nah, kalau kita wawancara dan menulis itu suatu kebanggaan. Nah, tapi kalau sekarang kami diwawancarai, artinya kami bisa memberikan solusi. Gitu. Iya.
Nah, jadi kami senang kalau ketika kita diwawancarai karena itu menggali memberikan masukan, diingatkan, oh ini yang belum kerjakan, oh ini yang Ya, harus ya. kerjakan begitu. Jadi Jadi perbedaannya di situ. Nah, kalau dulu kita bangga, kalau hari ini kami diingatkan, oh apa yang harus kita kerjakan begitu. betul. Berarti peran media atau pers itu bagi Pak Esau pribadi sangat penting ya. Sangat penting sekali karena melihat yang hari ini orang tidak bisa mendengar secara langsung, tetapi dengan adanya media dunia bisa tahu. Nah, Pak Esau, saya sempat baca tulisan di Cendrawasih Pos bagaimana perjalanan hidup Pak Esau. Saya baca itu mulai dari SD, SMP, SMA dan kuliah. Ternyata tidak mudah Pak ya. Boleh dikata berat lah. Bisa ceritakan singkat bagaimana dari SD, SMP, terus malah kalau saya tidak salah SMA-nya di Biak kalau Biak, tidak ya. salah ya. Sama. Silakan Pak. Jadi baik, kalau hari ini saya ada sebagai orang nomor 2 sebenarnya di luar dugaan, karena kalau kembali melihat kepada latar belakang pendidikan saya maupun juga orang tua, tentunya ya agak berat antara orang percaya dan tidak begitu. Karena waktu awal saya sekolah di kampung, ya maaf kata kami di sana tidak bisa berbahasa Indonesia, hanya dengan bahasa daerah yang intinya kita bisa tahu menghitung dan membaca. Nah, dalam posisi begitu dengan orang tua yang pendapatannya maaf kata hanya petani dan tidak ada pendapatan per hari atau per bulan. Waktu itu saya ujian SD itu dari kelas 4 karena ukuran di kampung waktu itu saya prestasinya bagus, jadi diikutkan dalam ujian dari kelas 4 dan setelah ujian lulus saat mau lanjut ke kota harus kita dari kampung saya distrik Kubalehi, saat ini Kabupaten Jawa Timur, ke kota Wamena karena kita SMP-nya waktu itu hanya di Wamena. Jadi berat perjalanannya, bedanya pun ukuran usia waktu itu sebenarnya berat, tetapi hanya karena kemauan. Saya berangkat, bahkan sempat menjadi perbincangan di orang tua bahwa orang tua bilang tidak boleh berangkat dengan usia yang relatif masih kanak-kanak dan kita punya persiapan secara ekonomi juga untuk membiayai untuk tingkatan berikutnya di tingkatan pertama atau sekolah menengah pertama. Nah, sehingga waktu itu orang tua berkeinginan untuk saya tidak harus sekolah lanjutkan. Bukan tidak berkeinginan, tapi mereka menganggap bahwa tidak mampu untuk membiayai gitu. Nah, tetapi saya punya kerinduan untuk saya harus sekolah dan hanya bermodalkan uang 120.000. Waktu itu kebetulan ada jalan padat karya, jadi orang tua dapat 100, ada keluarga lagi bantu 20 dan bermodalkan itu ke Wamena pada tahun 2001. Saya masuk sekolah di SMP Apis. Uang 20 habis dalam perjalanan karena ada ongkos taksi, tinggal 100. Saya hanya bisa beli celana seragam dan pendaftaran di sekolah, lalu buku sudah habis. Nah, sepatu saya kelas 1 sampai kelas 2 kaki kosong. Kita pakai sepatu. Iya, untung waktu itu sekolah masih ada toleransi. Lalu baju kami dapat bantuan dari guru dan pakai dana bos, diberikan seragam SD, jadi saya lepas OSIS-nya saja, saya pakai sampai di kelas 2 SMP juga. Nah, dari situ saya dapat beasiswa dari sekolah. Jadi dari beasiswa itu sebagian bayarkan uang sekolah, sebagian melengkapi di kekurangan, misalnya tas, baju sekolah SMP dan juga sepatu. Jadi dari kelas 2 baru bisa mulai pakai sepatu dan hari pertama pakai sepatu pun jalannya kaki agak berat. Tetapi berusaha sampai bisa pakai sepatu waktu itu. Lalu setelah saya tamat SMP, dulu tinggal dengan orang dan bantu-bantu kerja di orang dengan pekerjaan apa saja kita kerjakan dan akhirnya berhasil lulus SMP. Lalu SMA-nya saya berpikir kalau sekolah di Wamena lagi dengan fasilitas yang
Masih terbatas pas-pasan gitu dan ya. terbatas, pasti kualitasnya juga akan mempengaruhi. Jadi saya terpaksa harus mengambil komitmen untuk lanjut SMA di Biak. Di Biak. Di Biak kebetulan kakak laki-laki di sana. Tanpa beritahu saya ke sana, akhirnya juga diterima dan saya masuk di SMA IPK 1 Biak pada tahun 2004. Lalu selesai tahun 2007. Nah, di sana juga saya pekerjaannya sama, tidak beralih yang lain, tetap masih babat rumput, atau ikut bangunan, atau cabut-cabut halaman, yang orang yang membutuhkan membersihkan halaman, ya saya ikut kerja. Dan sekalipun teman-teman sering ngejek, tapi saya pikir Yang penting halal. yang penting halal gitu. Berarti selama SMP, SMA Pak Esau tidak pernah memberatkan orang tua? Sama sekali. Tidak. Sama sekali, dan surat pun saya tidak pernah kirim untuk minta bantuan, karena saya tahu dan sadar bahwa Kondisi orang tua saya mau ambil uang dari mana lagi. tapi berusaha untuk survive sendiri, Iya. bisa lakukan apa untuk Betul. kehidupan itu. Jadi saya berpikir bahwa sekolah ini kan bukan untuk orang tua, sekolah ini kan untuk saya, dan ketika saya akan sukses pun untuk memperbaiki hidup saya secara ekonomi. Gitu. Jadi kemandirian itu dari sana sudah terbentuk dan ada komitmen bahwa suatu kelak saya akan berhasil. Gitu. Nah, dan saya akan jadi apa itu ketika saya dari SD itu bercita-cita untuk jadi seorang guru SD. Nah, tetapi sampai di SMA saya beralih lagi, saya sekolah di kehutanan supaya saya kelola potensi alam yang di Yahukimo. Sampai di Manokwari, kuliah di Unipa. Iya, di Unipa sudah tembus di budidaya kehutanan. Di sana kami tinggal di asrama dan makan minum agak susah. Teman-teman yang lain mereka dapat kiriman berbulan, saya tidak. Jadi saya berpikir ya mungkin ada waktu kosong berbagi untuk bisa bekerja, mungkin mendatangkan uang seperti waktu saya lalui di SMP dan SMA. Tetapi di sana ternyata kuliahnya kampus beda ya. Iya, kuliah di negeri dan kuliahnya juga full time. Nah, sehingga tidak bisa kita bagi waktu untuk kerja yang lain sampingan untuk menghasilkan uang. Nah, terpaksa saya harus kembali ke Biak di tahun pertengahan 2007 itu juga, dan masuk di Yapis Biak. Lalu saya datang di sana, saya tawarkan diri ke jurusan pemerintahan, tetapi mereka bilang di pemerintahan sudah full, mahasiswa sudah banyak, kecuali di politik. Nah, jadi saya masuk jurusan politik ini juga ya hanya karena tanda kutip terpaksa. Ya, terpaksa. daripada saya tidak kuliah, lebih baik saya memilih yang ada begitu. Tapi intinya ada kemauan untuk terus melanjutkan pendidikan. Itu yang paling utama. Ya, itu jangan saya ketinggalan 1 tahun lagi begitu. Nah, sehingga saya diterima di situ dan saya kuliah semester 1 2 ya ikut-ikut saja. Nanti mulai semester 3 4 mulai pahami, ya itu baru mulai mendalami dan ya sudah mulai mencintai untuk bagaimana kita belajar tentang politik. Nah, karena politik ini kan seni, jadi tinggal kita yang mau belajar dan terus belajar. Nah, sehingga bisa kita melangkah kepada kesuksesan yang baik begitu. Dan memang pilihan Pak Esau tidak salah, masuk politik, dan memang sekarang sudah berkecimpung di dunia politik. Ya, jadi itu dia. Saat menjadi jurnalis, terus apa yang membuat berpikir Pak Esau untuk saya coba masuk ke politik saat itu? Nah, itu yang setelah saya di jurnalis, sebenarnya saya sudah terlanjur mencintai juga. Saya menulis suka, karena waktu itu usia juga masih muda dan tidak ada beban lain. Nah, jadi ya suka menulis, suka berangkat. Jadi itu sudah saking semangatnya atau mencintai. Jadi saya lebih baik di jurnalis. Tapi datang pilihan politik ini, ya ini juga menjadi pergumulan yang panjang. Jadi waktu itu saya juga tidak terbuka kepada pimpinan redaksi Cepos dan juga semua, karena saya ditawarkan waktu itu dari Partai Nasdem ini, mereka bujuk saya juga bukan main-main waktu itu, termasuk Pak Soleman Hamzah yang sekarang di DPR RI, beliau bujuk saya bahkan 3 kali. Pertama saya bilang saya belum siap dan saya kira
pekerjaan yang ada hari ini sudah cukup untuk saya begitu. Nah, saya tidak berpikir kalau saya ini jurusan latar belakang politik, jadi harus saya berkecimpung ke politik. Tidak ada pikiran itu karena terlanjur mencintai di jurnalis gitu. Nah, tetapi tawaran kedua datang lagi, beliau bilang, oke, Ade, bisakah? Karena ada punya potensi. Terakhir, beliau punya trik sendiri lagi. Beliau bawa saya ke Yahukumo karena waktu itu ada kegiatan Partai Nasdem di sana, Musda 1. Jadi beliau bawa saya dan saya liput berita saat itu di sana sebagai jurnalis. Tapi ada orang-orang tua yang ada di sana. Beliau tanya, anak ini bagaimana? Beliau bilang, tidak, kita punya anak dan kita titip. Tolong kasih masuk di Nasdem begitu. Nah, itu saat pulang baru beliau bilang, kemarin Bapak sudah bilang, toh, jadi Bapak sekarang kasih kau nomor 1, jadi kau harus masuk ya. Saya masih bertahan lagi. Saya bilang, Bapak, kalau kita di daerah gunung ini, orang yang masuk politik itu orang punya duit, saya tidak punya uang, dan itu jujur. Saya bilang begitu, tetapi beliau sampaikan sekali lagi tidak bosan-bosannya bahwa beliau bilang, ada punya potensi, ada maju saja, begitu. Oke, kalau begitu saya maju. Tapi saya masih timbang-timbang, ini saya dapatkah tidakkah, dan tidak ada harapan kalau saya dapat karena banyak senior-senior politik di sana begitu. Tapi dengan tawaran itu saya daftar diri dan saya konsul ke keluarga, mereka bilang ya itu pilihan. Sebelum putuskan itu. Nah, jadi ketakuan itu saat daftar calon sementara itu dari pimpinan Partai Nasdem, mereka memasukkan nama di Cepos. Nah, waktu itu saya kebetulan ditugaskan di pos di kantor gubernur pas terakhir awal-awal 2013. Saya dipanggil lah dari waktu itu Pak Pimpret, Pak Luki sendiri, Kakak Luki Reu panggil lah ke kantor. Tapi saya dalam perjalanan dari ruang redaksi mau ke ruang rapat ini, saya pikir-pikir saya punya masalah apa, karena kalau kita dipanggil ke ruang rapat pasti ada masalah. Jadi saya mulai pikir ini sumber mana yang saya ketemu, terus saya buat apa, ada masalah apa begitu. Berita kemarin yang saya wawancara semua naik, berita yang kasus tidak ada, terus yang nego-nego yang lain juga tidak ada. Jadi ada ini masalah apa ya begitu. Sampai di berhadapan dengan Pak Luki, beliau sampaikan, namamu siapa, nama lengkapnya. Beliau tanya itu sambil baca koran. Jadi saya pikir ini apa lagi, tapi saya bilang, nama yang biasa Esau begitu. Baru gelarnya SIP. Nah, saya juga karena pagi saya tidak baca Cepos itu lagi. Dan tidak tahu kalau ada pengumuman itu. Ada pengumuman, saya tidak tahu sama sekali. Nah, itu baru mulai pelan-pelan Pak Luki kasih balik Cepos, dan ini benar nama muka. Saya tidak lihat judul beritanya juga. Saya lihat benar, oh ini saya punya nama, gila pas. Saya pelan-pelan intip judul berita begini, daftar calon sementara dari Partai Nasdem. Itu baru saya sadar bahwa oh iya betul, itu saya. Nah, saya bilang, Bos Luki, saya minta waktu 3 hari baru nanti kasih jawaban. Nah, saya pulang 3 hari, semua keluarga saya hubungi, mereka bilang itu keputusan, jadi yang mana yang terbaik begitu. Saya bergumul dan biar sudah saya coba, dan saya memutuskan untuk saya masuk sebagai calon anggota DPR, dan saya secara baik-baik datang mengundurkan diri di kantor. Lalu saya turun ke kampung. Waktu itulah saya sempat bantu-bantu, setelah saya mengundurkan diri, bantu-bantu di humas di Mountain sambil tunggu pileg. Nah, saya di sana juga banyak pengalaman ikut dengan Kakak Hampa Gawak sampai sekarang 2 periode. Saya bantu beliau di Mountain, lalu saya ikut menulis buletin Mountain edisi 1. Kita sama-sama kerja dan sudah terbitkan. Selanjutnya mungkin sekarang masih jalan. Dan begitu beliau pelayanan di masyarakat sampai masuk di kampung-kampung itu membuat saya terharu. Saya bilang, aduh, suatu kelak coba saya begini ke kampung-kampung begitu. Dan beliau juga sempat tawarkan saya 2013 untuk jadi PNS di sana. Ada protes sudah, tapi saya bilang kakak saya belum bisa jadi PNS. Jadi saya juga diam-diam dari Pak Bupati kalau saya ada masuk caleg begitu. Jadi tidak kasih tahu Pak Bupati Mamprapatengah. Tidak kasih tahu. Nah, pas dekat pileg saya turun ke kampung, akhirnya terpilih.
terpilih sebagai anggota DPRD di Yahukimu. Kami waktu itu fraksi Nasdem 3 kursi. Dan di sana juga dipercayakan sebagai sekretaris fraksi Nasdem dan juga sekretaris Komisi C di bidang pendidikan dan kesehatan pada periode lalu. Dan syukur di periode kedua di 2019 sudah terpilih dan saya mengundurkan diri secara resmi di KPU. Waktu itu sebenarnya belum ada rencana calon sebagai wakil bupati, tapi saya hanya mengundurkan diri. Saya bilang istirahat dulu. Tiba-tiba datanglah tawaran dari Pak Bupati Didimus. Waktu itu beliau juga sebagai anggota DPR dan ketua 2 di sana. Beliau sampaikan ada bisa dampingi kakak untuk maju sebagai wakil bupati. Saya bilang siap kalau kakak percaya saya. Dan kami sama-sama maju berjuang dan kemarin puji Tuhan terpilih sebagai wakil bupati. Dan sebenarnya kalau mau dibilang posisi hari ini sebagai wakil bupati di usia yang masih muda sekali relatif, baru 30-an, tetapi semua saya pikir ini ada rencana Tuhan di balik semua ini. Jadi saya juga bersyukur kepada Tuhan karena itu satu ujian juga dari Tuhan untuk bagaimana di usia yang muda ini kita bisa melayani baik atau tidak begitu. Dan syukur sampai sejauh ini kami berjalan secara baik, koordinasi antara bupati dan wakil sampai hari ini kami pelayanan di sana juga secara baik. Dan tahun ini tahun pertama saya dengan Pak Bupati Didimus punya program visi misi akan dijalankan tahun kemarin karena tahun transisi. Jadi kira-kira perjalanan kenapa dari jurnalis tiba-tiba kok ada di politik, jadi itu singkatnya seperti itu. Jadi ceritanya seperti itu dan saya juga termotivasi dari beberapa senior yang pernah sukses baik bupati tetapi juga wali kota, terutama Pak Ben Hortamimano dan juga Pak Riki Hampagawak. Itu senior-senior yang waktu itu saya ada posisi sebagai jurnalis tetapi saya termotivasi dari mereka karena pelayanan mereka waktu yang lalu. Jadi itu sedikit perjalanan. Pak, setelah jadi wakil bupati mendampingi Pak Bupati Yahukimu dengan melihat perjalanan hidup Pak Esau dari SD ke masa kecil, ada enggak program-program bersama Pak Bupati yang bagaimana agar pengalaman-pengalaman lalu itu tidak dirasakan oleh generasi anak-anak Yahukimu saat ini? Apa saja program yang ini? Baik, kami hari ini memang kondisi yang memprihatinkan di daerah hari ini adalah masalah pendidikan dan kesehatan. Karena ini pelayanan dasar kepada masyarakat. Nah, tentunya kami sebagai anak putra daerah di sana punya banyak pengalaman karena Pak Bupati sendiri pun setelah selesai beliau dulu kembali ke kampung dan mengajar di kampungnya sendiri sebagai guru, sekalipun latar belakang pendidikannya bukan guru, beliau ke sarjana hukum, tetapi punya kepedulian seperti itu. Dan berangkat dari pengalaman kami yang mana beliau juga kembali peduli pendidikan dan saya juga sekalipun ada di profesinya sebagai jurnalis yang hanya bisa menyuarakan persoalan atau tantangan hidup, tetapi juga banyak hal tentang masyarakat. Hari ini kami berkomitmen beberapa program prioritas yang bersentuhan langsung. Pertama itu pendidikan dan kesehatan. Jadi pendidikan hari ini kami di Yahukimu hampir dari 51 distrik itu pendidikan sekolah dasar sudah tidak berjalan lagi secara maksimal, sehingga kami punya program yang baru namanya Yahukimu Cerdas. Itu adalah kami mendatangkan guru-guru yang siap dipakai dan mereka punya kualitas yang di atas rata-rata dan guru-guru yang dibina dalam sesuai dengan kurikulum K13. Kami datangkan di setiap titik atau distrik. Jadi mulai tahun ini kami akan bangun sekolah berpola asrama di setiap distrik. Jadi di dalam sekolah itu gedung ruang kelasnya, kantornya, laboratoriumnya, perpustakaannya, perumahan gurunya, listriknya,
kemudian air bersihnya dan wifi kita lengkapi. Sekalipun itu di kampung, Iya. di kampung yang notabene ada di sana tidak ada apa-apa lah. Tidak ada air dan listrik, air bukan, tapi tidak ada listrik dan segala macam, tetapi tidak ada telekomunikasi dan tetap untuk menunjang itu kami bangun include. Nah, sehingga generasi yang hari ini tidak sekolah ini kita siapkan di sana. Nah, jadi targetnya 5-10 tahun ke depan atau 50 tahun ke depan, mulai hari ini kita siapkan generasi sehingga IPM Yahukimu ke depan itu akan lebih maju. Yang hari ini 7%, ya kita minimal kasih 6% lebih sedikit lah, karena kalau secara nasional kan 4%. Iya. Nah, jadi target kami untuk tahun ini kita bangun di 13 titik. Nah, 13 titik ini adalah di dalam satu distrik itu satu sekolah targetnya. Tahun berikut 13 lagi. Tahun berikut 13 lagi. Nah, dengan demikian 5 tahun itu kita sudah bisa mencapai 51 distrik. Nah, jadi itu target. Nah, lalu kesehatan juga kami merekrut tenaga yang sehat. Sekalipun ada PNS, tetapi tetap kita memperbantukan pada pelayanan kesehatan yang lebih maksimal. Kita harus datangkan tenaga kesehatan lagi. Kita hari ini sudah buka pendaftaran juga, mulai sekarang mendaftar, dan kita distribusi ke 33 puskesmas yang ada. Untuk saat ini 33 puskesmas ini distribusikan, dan itu juga akan dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai. Nah, karena kenapa kita lebih mendahulukan sarana prasarana, karena itu faktor pendukung untuk bagaimana menciptakan kenyamanan bagi guru tetapi juga bagi murid, dan di situ akan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, itu akan terlihat, terukur. Jadi programnya memang betul-betul menyentuh langsung ke Iya. masyarakat, Pak. Iya. Saya. Iya. Dan kira-kira harapan Bapak dengan program yang sangat luar biasa ini, harapannya kepada masyarakat, bagaimana agar masyarakat bisa mendukung itu? Ya, harapan kami dengan program yang boleh dibilang yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Nah, sehingga kami juga berharap supaya tokoh gereja dan juga masyarakat di setiap kampung atau distrik ini harus mendukung penuh, dan orang-orang yang kami kirim atau guru-guru yang kami kirim ke setiap titik yang kami tentukan ini, kami berharap jadikan mereka anak mereka sendiri, sehingga mereka bisa diberikan makan, minum, tetapi juga mereka sama-sama berbaur dengan masyarakat di gereja di sana, sehingga mereka itu tidak membeda-bedakan antara mereka yang guru-guru yang kita tempatkan dengan masyarakat di situ. Nah, ini harapan supaya mereka ini juga ada kenyamanan, ketenangan untuk mengajar anak-anak kita, karena mereka datang untuk mengajar anak generasi kita hari ini. Mereka mempersiapkan sumber daya manusia yang baik untuk masa depan Yahukimu. Iya. Suatu harapan yang sangat Iya. luar biasa, dan kita harapkan memang itu bisa berjalan dan masyarakat juga memberikan dukungan. Nah, terakhir Pak Esau, sebagai generasi muda Papua khususnya Yahukimu, apa pesan dan harapan Pak Esau kepada anak-anak muda Yahukimu maupun Papua pada umumnya, untuk bagaimana mereka ke depan? Apa yang pesan-pesan atau harapan Pak Esau kepada generasi muda Papua khususnya anak-anak Yahukimu? Baik, terima kasih. Memang hari ini generasi Papua dan juga khususnya Yahukimu, saya berharap kesuksesan itu tidak akan datang dari luar, tetapi kesuksesan itu dari pribadi kita dulu. Kenapa? Karena ketika kita mau sukses, harus pertama itu tadi ada kemauan. Yang kedua itu adalah bagaimana kita bersaing secara sehat. Nah, lalu yang ketiga, kita tidak boleh juga pilih-pilih pekerjaan. Nah, karena biasanya kita anak-anak Papua ini selalu berharap pekerjaan yang gampang, yang tidak ada tantangannya. Nah, ini yang problem. Nah, karena itu generasi Papua hari ini, generasi Papua yang lalu itu mereka terbentuk karena waktu itu mereka sekolahnya dalam kondisi yang secara ekonomi sangat sulit waktu itu. Hanya modal utama itu hanya kemauan saja. Tetapi generasi Papua hari ini semua serba instan. Karena apa saja kita minta ada.
baik dari pemerintah maupun juga dari orang tua. Iya. Nah, sehingga saya lihat terlena, tidak ada usaha dan kerja keras. Nah, itu mendorong pada faktor malas. Nah, akhirnya kualitas pendidikan juga masih setengah-setengah, dan saat dunia pekerjaan pun kami bersaing agak berat. Nah, karena itu mulai hari ini generasi Papua harus ada kemauan pertama itu, lalu kerja keras, Iya. kerja keras, dan juga harus hidup mandiri. Iya. Nah, hidup mandiri, karena kalau tidak ada kemandirian juga tentunya kita tidak akan bisa sukses. Nah, ketika kita bergantung kepada orang tua atau kepada siapa, ketika mereka tidak ada, akhirnya kita jatuh. Nah, dan jatuh itu jatuh terus. Nah, akhirnya harapan hidup generasi Papua ke depan akan menjadi tanda tanya. Karena itu saya berharap generasi hari ini harus mampu menghadapi globalisasi hari ini, dan juga mereka siap untuk hidup mandiri. Iya. Karena masa depan Papua ini ada di pundak generasi hari ini. Nah, kalau hari ini kita tidak siap, Papua ini akan kemana? Iya. Gitu. Jadi kami pada prinsipnya kesuksesan itu tidak datang dari orang lain. Kesuksesan itu tidak datang ketika kita menunggu, tetapi kesuksesan itu harus dibarengi dengan kerja keras. Iya. Nah, dari kerja keras itulah ya kita akan memperoleh kesuksesan. Dan kita punya nasib itu akan hari ini ya hidupnya biasa-biasa, ke depan hidupnya mau jadi luar biasa, itu kembali kepada pribadi kita hari ini. Apa yang hari ini kita mempersiapkan diri, hasilnya juga akan kami rasakan. Kalau hari ini kita siapkan diri dalam pendidikan maupun juga dalam kehidupan kita hanya biasa-biasa, masa depan kita juga biasa-biasa. Tetapi kalau hari ini kita kerja keras, nah masa depannya akan gemilang. Iya. Iya, itu suatu teladan yang sudah disampaikan oleh Pak Esau. Kita berharap generasi muda Papua bisa mengikuti jejak dari Pak Esau dan makin sukses terus, Pak, Terima kasih. dalam karir politiknya. Semoga semakin terus bisa memberikan yang terbaik untuk Yahukimo, Papua, dan Indonesia. Itulah tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Wakil Bupati Yahukimo, Bapak Esau Miram. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu di lain kesempatan. Dan selamat siang, Pak Esau. Tuhan berkati. Haleluya.